Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Karin dari kelas Petrologi B, kelompok praktikum 8. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum petrologi saya di acara 7 deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen klastik. Untuk nomor sampel yang pertama, di sini memiliki warna abu kecoklatan. Teksturnya untuk matriks satunya dia itu berukuran silt dan untuk matriks 2 berukuran very fine sand. Bentuk butirnya very rounded. Pemilahannya moderately sorted karena matriksnya tadi memiliki ukuran silt dan satunya very fine sand. Dia ini memiliki struktur wavy lamination, porositasnya 10%, dan memiliki kandungan matriks sebanyak 30% yang ditunjukkan dengan warna ungu, dan juga memiliki butiran 60% yang terdiri atas 100% kuarsa, quartz arenite, metakuarsit, atau rijang yang ditunjukkan dengan panah berwarna pink. Lalu setelah diplot dengan kandungan yang dimiliki yaitu 100% kuarsa, ditemukan bahwa nama batuan tersebut adalah quartz wakey. Genesanya, gray wakey merupakan batuan yang dihasilkan dari pengendapan secara cepat di lingkungan laut yang berturbulensi tinggi. Gray wakey dapat terbentuk di perlapisan tebal maupun tipis bersamaan dengan slates dan batu gamping. Kegunaan dari gray wakey adalah untuk pembuatan sarkofagus, bejana, dan patung pada Mesir kuno. Nomor sampel yang kedua ini memiliki warna krem dengan teksturnya yaitu fine sand. Bentuk butirnya very rounded karena dia ukuran butirnya fine. Pemilahannya very well sorted karena matriksnya hanya terdiri atas fine sand. Dia memiliki struktur masif, porositasnya 15%, matriksnya ada sekitar 80% dengan semen sebanyak 5%. Matriksnya ditunjukkan oleh kotak berwarna ungu. Lalu di sini diplot pada 85% di skema ini, lalu ditemukan bahwa nama batuan tersebut adalah mudstone. Untuk genesanya, mudstone terbentuk dari lumpur. Mudstone kaya akan karbon, mineral lempung, dan mineral detrital seperti kuarsa dan feldspar. Mudstone umumnya memiliki rentang warna yang sama dengan shale. Namun, mudstone tidak terlaminasi selama proses litifikasi dan tidak mudah terbelah menjadi lapisan tipis. Kurangnya perlapisan disebabkan oleh tekstur asli atau gangguan perlapisan. Mudstone cenderung terbentuk dalam suksesi sedimen yang diendapkan di cekungan laut yang bergerak. Kegunaan dari mudstone yaitu sebagai pengaruh paleoklimatik, indikator paleoenvironmental, dan untuk ekonomi. Mudstone sebagai batuan berbutir halus merupakan sumber yang memungkinkan untuk minyak bumi. Pada sampel yang ketiga ini, dia memiliki warna krem dan sedikit kemerahan. Untuk teksturnya, memiliki ukuran butir fine sand hingga medium sand. Bentuk butirnya rounded dan pemilahannya well sorted. Strukturnya ada parallel bedding di sini. Disebut bedding karena dia memiliki ukuran lebih dari 1 cm. Porositas yang dimiliki adalah sekitar 10% dengan kandungan matriksnya 50% yang ditunjukkan dengan kotak berwarna kuning. Semennya sekitar 3%, namun tidak terlihat. Batuan ini memiliki komposisi butiran sebanyak 37%. Terdiri atas 80% kuarsa yang ditunjukkan dengan panah berwarna pink. Kuarsa di sini biasanya berwarna putih, abu-abu muda bening atau coklat. Lalu ada 20% feldspar yang ditunjukkan dengan warna merah ataupun putih oleh panah berwarna ungu. Setelah diplot oleh persen matriksnya ditemukan bahwa ia merupakan batuan wakey. Lalu setelah diplot lebih lanjut merupakan batuan feldspatic gray wakey. Untuk genesanya, feldspatic arenits yang kaya akan matriks dan terindurasi dengan baik karena pengendapan yang dalam biasanya disebut feldspatic gray wakey. Terbentuk dalam suksesi sedimen yang terendapkan di dalam basin atau cekungan yang tidak stabil atau perairan dalam yang berada pada sabuk orogenik. Kegunaan dari gray wakey adalah untuk pembuatan sarkofagus, bejana, dan patung pada zaman Mesir kuno. Sampel yang keempat ini memiliki warna coklat keabu-abuan. Untuk ukurannya, matriksnya itu very fine sand dan juga fragmennya granule pebble. Nah, bentuk butirnya ini dia poorly rounded karena dari matriksnya itu tidak bulat secara sempurna. Pemilahannya very poorly sorted karena bentuk matriks dan fragmen itu sangat jauh ukurannya. Strukturnya masif, memiliki porositas 5% karena dia very poorly sorted, memiliki 15% matriks, 5% semen namun tidak terlihat, memiliki 75% butiran yang terdiri atas 20% kuarsa yang ditunjukkan dengan warna bening
yang ditunjukkan dengan kotak berwarna pink. Lalu ada 20% feldspar, yaitu mineral yang berwarna merah ditunjukkan oleh kotak berwarna hijau. Lalu ada 60% fragmen batuan. Di sini terakumulasi menjadi satu dalam batuan konglomerat ini. Nah, lalu pada tabel ini kita memilih yang gravelly or sandy karena dia itu class supported. Lalu karena class shape-nya masih rounded, lalu kita ke class composition-nya. Class composition-nya itu dia varied composition karena terdiri atas kelas yang bervariasi. Sehingga nanti didapat bahwa namanya adalah polymiced conglomerate. Konglomerat terbentuk saat sedimen kelas bulat yang berdiameter sekurangnya 2 mm terakumulasi menjadi satu. Dibutuhkan arus air yang kuat untuk mengangkut dan menghasilkan bentuk bulat pada partikel yang besar ini. Sehingga lingkungan pengendapan yang memungkinkan adalah yang memiliki aliran deras atau pantai dengan ombak yang kuat. Konglomerat yang bersortasi buruk terbentuk akibat aliran dan pengendapan air dalam waktu yang cepat. Fragmennya memiliki berbagai variasi ukuran yang terdiri atas campuran batuan dengan campuran mineral dengan sejumlah partikel kecil di antara fragmennya. Kegunaan dari konglomerat ini adalah untuk agregat halus dan terkadang digunakan sebagai batu hias untuk interior. Terkadang dapat digunakan sebagai alat pencarian diamond. Contohnya, jika konglomerat tersebut ditemukan mengandung kimberlite, maka sumber kimberlite dekat dari tempat ditemukannya konglomerat tersebut, karena sebagian besar deposit berlian tersimpan di kimberlite. Untuk sampel yang terakhir ini, dia memiliki warna abu-abu kecoklatan. Teksturnya, dia memiliki ukuran butir sebesar medium silt. Bentuk butirnya itu rounded, dan pemilahannya very well sorted karena ukurannya hanya ada satu, yaitu medium silt. Untuk strukturnya, dia masif, memiliki porositas 10%, matriksnya 82%, dan memiliki semen sebanyak 3%. Karena batu ini terkompaksi, sehingga dia memiliki kandungan semen, walaupun tidak terlihat. Dia memiliki butiran sekitar 5% yang terdiri atas 100% kuarsa. Kuarsa ditunjukkan oleh tanda panah yang berwarna oranye dan juga matriksnya itu ditunjukkan oleh kotak yang berwarna pink. Lalu setelah diplot, ditemukan bahwa batuan ini merupakan mudstone. Untuk genesanya telah saya jelaskan pada slide sebelumnya dan kegunaannya tetap untuk paleoklimatik, indikator paleo-environmental, dan ekonomi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan laporan praktikum kali ini. Terima kasih.